Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta otomotif dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di Kakek Channel. Kebetulan hari ini saya sedang sekir klep ya. Jadi saya ingin berbagi saja masalah sekir klep ya, sekir klepnya saja ya. Jadi ada 3 poin penting yang ingin saya bagikan atau yang mungkin perlu teman-teman sekalian ketahui, khusus untuk teman-teman pemula ya. Pertama, kenapa kita harus sekir klep? Yang kedua, cara atau teknik sekir klep itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cara pengetesan untuk mengetes atau mengetahui bahwa kita sudah berhasil sekir klep. Jadi yang pertama, untuk penyekiran klep ini kita lakukan manakala, bila mana atau saat kita mengganti part yang berhubungan dengan klep, terutama untuk klep itu sendiri, bis klep atau bos klep yang ada di dalamnya ini, kemudian dudukan klep atau setting klep yang ini ya. Jadi kalau klep ini kenapa sih harus diganti? Kadang-kadang karena sudah sering dibongkar pasang, sering bongkar pasang seperti ini ya, grand ya. Jadi sudah ketahuan berapa usianya ini, pasti sudah lama ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tua motor ini daripada teman-teman. Klep ini kalau sering di skir, lama-lama dia habis, ujungnya ini nanti runcing. Nah, jadi seperti ini kan baru ya. Jadi tadi saya ganti klep, ini masih ada jarak, masih ada jarak ya. Kalau lama-lama di skir, nanti lama-lama dia semakin tipis, semakin keropos, semakin habis. Jadi harus diganti. Kemudian yang kedua, batang klepnya sendiri. Batang klep ini kalau sudah oblak di bos klepnya itu yang di dalam ini juga harus diganti. Jadi kalau di oblak ada 2 kemungkinan. Yang pertama, batang klepnya terkikis. Yang kedua, bos klepnya yang sudah terkikis. Kebanyakan dua-duanya kalau oblaknya sudah parah. Jadi ini pun tadi sudah diganti bos klep, kita pasang klep yang baru juga. Kemudian yang ketiga udah di setting juga ya ini ya. Jadi ini pun baru karena yang lama sudah habis, sudah lebar sekali, sudah masuk ke dalam karena sudah berkali-kali disekir. Kemudian yang kedua, pada saat kita bongkar semuanya masih bagus tapi kotor, kita ingin membersihkannya. Biasanya ada kerak-keraknya di sini. Kalau sudah bekas dipakai ini, ada kerak-kerak di sini, kerak-kerak di sini. Kita bersihkan semuanya. Ini memang belum saya bersihkan sekali ya. Cuma masih asal aja membersihkannya. Nah, saat kita masang biasanya ini juga sudah ada kotoran-kotoran yang di sini, atau bahkan kadang ada seperti apa ya, kikisan-kikisan warna hitam, terutama yang di klep X nya ya, klep buang, karena faktor panas terus gas buang itu sendiri. Jadi dia seperti terkikis, kurang rata, jadi harus kita sekir. Kalau untuk yang in biasanya dia jarang rusaknya, kalau dari kotoran ini jarang. Nah, itu alasan kenapa kita sekir klep. Nah, sedikit wawasan untuk teman-teman. Jadi klep itu seperti ini ya. Nah, ini saya bikinkan gambar ilustrasi sedikit agar teman-teman lebih paham. Jadi klep ini adalah area dimana persinggungan antara klep dengan dudukan klep atau settingan klepnya ini. Untuk sudutnya ini dari pabrik biasanya sudah disesuaikan 45 derajat ya, 45 derajat. Sama juga dengan yang ini juga 45 derajat. Kemudian untuk yang ke arah dalam ini adalah 70 derajat. Kemudian yang sini adalah 30 derajat. Ini adalah ukuran standar dari pabrik ya. Biasanya rata-rata begitu.
Sebelah sini 30 derajat, ini 45 derajat, ini 75 derajat. 45 derajat ini yang bersinggungan ke klep nantinya ya. Itu dasarnya begitu. Kemudian untuk teknik sekir sendiri ada dua macam. Pertama menggunakan alat apa namanya, saya lupa. Jadi dia bisa mengikis ini, menyesuaikan derajatnya itu tadi. Kemudian yang kedua dengan cara manual. Dengan cara manual sendiri juga ada dua macam. Pertama pakai tangan, kedua pakai bor. Untuk saya lebih suka pakai tangan saja ya. Biasanya hasilnya lebih halus. Terus kita bisa merasakan atau memperkirakan kira-kira klep ini sudah halus atau belum begitu. Nah, kita mulai saja. Untuk mempermudah pengerjaan, saya biasanya jepit di ragum ya. Cuma untuk menjepitnya ini perlu dikasih alas biar ininya nanti tidak lecet-lecet ya. Meskipun ini sebenarnya sudah agak lecet-lecet. Faktor usia ya, biasa ya. Cuma yang penting bukan dari kita saja. Nah, caranya begini. Kita jepit dengan ragum. Kalau punya ragum, kalau nggak ada ya bisa ditaruh di apalah, yang penting kira-kira ini bisa kuat. Terus untuk posisinya, kita posisikan untuk yang akan di skir ini lurus ke bawah ya. Lurus ke bawah. Lurus, pokoknya lurus ya kalau untuk teman-teman yang baru terutama ya. Oke, untuk yang jangan sampai dilupakan, sebelum kita skir klep, ini kita harus basahi dulu atau kita kasih oli dulu. Yang agak banyak nggak apa-apa karena nanti dibersihkan lagi. Tujuannya biar nanti saat kita putar tidak lecet, tidak terkikis. Nah, kemudian sediakan satu obeng seperti ini yang ujungnya dikasih selang apa saja, yang penting diameter dalamnya ini bisa pas di klepnya ini ya, di batang klepnya ya. Jadi kalau misalkan agak longgar bisa kasih siltip, bisa dikasih kabel tis seperti ini. Kita pasangkan ke ujungnya. Setelah itu kita kasih obat sekirnya yang halus ya, yang fine end atau yang halus. Jadi saya jarang sekali pakai yang keras ya. Yang di sini, yang ini kan keras ya. Ini keras sekali, saya jarang pakai ini. Pakainya yang sini saja. Kita pasangkan di sininya. Kita ratakan di bawahnya ini ya. Oke, kira-kira kalau sudah rata kita mulai saja. Nah, untuk teknik memutarnya yaitu separuh atau setengah putaran, angkat, setengah putaran, angkat, setengah putaran, begitu ya. Nggak harus setengah putaran sekali, cuma kita kembalikan begini-begini sambil waktu kita balik begini kita angkat. Jadi posisinya di kepalanya nanti seperti ini ya. Jadi posisi balik seperti ini kita angkat. Terus nah, waktu posisi seperti ini kita sambil agak sedikit tarik ke bawah. Sambil kita putar begitu. Sambil sekali diputar ya. Begini contohnya. Cuma begitu saja.
berkali-kali kita putar begini ya. Jadi putarnya jadi 360 derajat. Tujuannya apa? Biar efek gerusan itu bisa merata ya. Jadi kalau kita cuma bolak-balik begini saja, nggak sambil kita putar, nanti kadang-kadang bisa oval. Memang nggak terlalu kelihatan, tapi nanti di klep dan dudukannya ini nggak bisa rapat sekali. Begini saja kita tunggu sampai kira-kira halus ya, sampai rata. Jadi antara klep dan dudukannya ini bisa benar-benar rapat. Ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan ya buat saya sebenarnya. Tapi ini adalah bagian dari pekerjaan, mau bagaimana lagi. Jadi harus tetap Nah, jika kita merasa gesekannya udah nggak terasa, kita bisa tambahkan obat sekirnya lagi ya. Kita tambahkan. Lalu kita sekir lagi. Ini sekedar sharing teorinya saja ya. Jadi sebenarnya tadi juga sudah saya sekir, tapi belum selesai memang. Kemudian setelah beberapa kali ditambahkan ya, kita harus cek, kemudian kita bersihkan. Jangan sampai obat sekir yang ada di sini ya, yang ada di sini. Kalau sering kita tambah kan lama-lama sampai sini nanti dia akan turun. Nah, kalau dia ikut masuk ke dalam bos klepnya itu, nanti bos klepnya ada jadi longgar lagi masuk ke dalam sini. Jadi beberapa kali, kira-kira sudah banyak, kita bersihkan, kita cek sekalian apakah sudah rata atau belum. Kemudian yang terakhir, untuk pengetesan apakah sudah jadi atau belum, sudah rapat atau belum, kita menggunakan media bensin. Oke, jadi ini sudah selesai ya, anggap aja sudah selesai. Kita langsung tes saja. Kita pasang saja begini dua-duanya, lalu kita kasih bensin. Nah, segitu ya, kelihatan ya bensinnya ya. Nah, kita perhatikan di sini apakah ada rembes atau tidak. Saya semprot dulu ya, ini tadi bekas saya pegang. Nah, jadi tidak ada rembes ya, tidak ada rembes, berarti ini sudah aman. Buang dulu, kita gantian yang yang besar. Jadi ini agak ditekan sedikit ya, agak ditekan sebegitu, karena kalau dipasang kan ada pernya juga ya. Kita semprot dulu ya. Nah, jadi tidak ada rembes di sela-selanya ini. Kalau begini berarti kita sudah berhasil atau sudah rata dengan dudukannya atau settingannya. Oke ya, jadi seperti itu cara-caranya dalam sekir klep atau sekur klep, terserah kalian bilang apa. Jadi misalkan klep ini tidak rapat betul, atau misalkan masih ada celah, atau misalkan rembes, berarti ada kebocoran. Kalau ini bocor artinya kompresi bocor. Mesin yang kompresinya bocor, tenaganya berkurang. Nah, jadi mudah-mudahan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian dalam perbaikan sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.